Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa full story untuk chapter 1148 sudah rilis. Di sini Mimin akan berikan alur cerita lengkap untuk chapter 1148 ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Ronia. Itu adalah nama salah satu anak raksasa Elbaf. Bagian awal chapter menunjukkan Ronia yang berjalan di atas panahnya Gunko. Posisi anak itu sudah meninggalkan pohon Adam. Di bawahnya tepat ada alam baka. Di sini awalnya Ronia tampak santai. Dia tidak merasakan tegang seperti anak-anak yang lainnya. Namun setelah melihat ke bawah, dia jadi ngeri juga ternyata. Sementara itu, Gunko menghubungi Somers untuk mengatakan bahwa salah satu anak raksasa Elbaf siap untuk dieksekusi. Mendengar hal itu, Somers kembali menekan Jarul untuk segera memberikan perintah pembakaran kepada perpustakaan dan sekolah di Pulau Elbaf. Di sini Somers hanya memberikan waktu 30 detik. Jika lewat, maka anak pertama akan menjadi korban. Sementara itu, para raksasa masih tidak satu suara. Ada yang setuju untuk mengorbankan perpustakaan dan sekolah demi anak-anak, tapi ada juga yang tidak. Tentu orang tua yang anaknya ditangkap lebih memprioritaskan keselamatan anak mereka. Oke, lanjut kita menuju lokasi Robin yang masih sembunyi di jenggotnya Saul. Di sini Robin yang diminta sembunyi tampak tidak bisa menahan diri lagi. Robin sudah tampak sangat marah dan ingin keluar untuk bertarung. Sementara itu, Somers masih menaiki ular tanaman berdurinya. Dia terus mendesak Jarul menggunakan 10 sandera anak-anak yang dia miliki. Nami pun terlihat sangat marah. Dia memarahi Somers karena beraninya hanya menyandera anak-anak. Nah, di sini kita melihat sosok Brook yang diperban secara full kecuali wajahnya. Ya, Brook tentu mendapatkan perban itu dari Gunko yang telah menghajarnya. Oke, lanjut kita menuju lokasi Franky, Ripley, dan para raksasa di hutan. Sebelumnya mereka dijatuhkan oleh monster raksasa wanita yang berwujud seperti istri dan ibu mereka. Namun di sini monster-monster itu sudah tidak ada lagi. Kita pun melihat beberapa pejuang raksasa wanita sudah ikut bergabung. Mereka berhasil mengalahkan monster-monster itu. Kapal Great Eric Modis Falcon kembali bisa terbang, dan mereka segera bergegas untuk menyelamatkan anak-anak di cabang nomor 8. Tapi di dekat cabang itu masih terlihat beberapa monster raksasa. Setidaknya ada 2 yang terlihat jelas di sini. Pertama burung raksasa dan kedua naga raksasa. Oke, kita kembali ke lokasi pertarungan utama. Di sini Robin sudah beraksi. Dia muncul dengan tangan raksasa dan langsung menghantam Somers hingga terjatuh. Somers pun langsung tahu bahwa yang menyerangnya itu adalah Nico Robin, salah satu buronan paling dicari oleh pemerintah dunia. Namun sebelum Somers bangkit, Robin melancarkan serangan kedua yang dengan cepat mematahkan leher Somers. Setelah itu Robin berlari ke lokasi rekan-rekannya untuk dapat membebaskan mereka. Tapi tanpa menunggu lama, Somers sudah bangkit kembali. Seperti Gunko, dia punya kemampuan regenerasi super. Dia pun bisa memperbaiki lehernya yang patah. Nah, melihat Somers sudah bangkit, Robin lanjut menyerang. Dia memeluk Somers dan memunculkan banyak tangan, lalu terjun bersamanya ke dunia bawah. Robin berharap jika posisi Somers jauh dari anak-anak, maka duri tak terlihatnya bisa lenyap. Namun usaha Robin itu sia-sia. Somers memunculkan duri-duri dari tubuhnya yang langsung melukai Robin. Beruntung itu hanya klan Robin saja. Robin yang asli sudah berhasil sampai ke lokasi rekan-rekannya. Nah, Somers yang jatuh ternyata masih bisa menyelamatkan diri. Dia mengeluarkan tanaman rambatnya untuk bergelantungan di salah satu cabang pohon. Selanjutnya, Somers meminta Gunko untuk membiarkan anak-anak bicara kepada seluruh raksasa Elbaf. Yang bicara di sini adalah Ronia, anak raksasa yang sudah siap untuk dijatuhkan. Awalnya dia tampak tegar ketika bicara mengenai sekolah dan perpustakaan yang dia sukai.
Tapi akhirnya dengan berlinangan air mata, Ronia menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja karena dia selalu beruntung. Ya, ucapan anak raksasa Elbaf itu benar-benar menguras emosi dan air mata para raksasa Elbaf. Sementara itu, waktu yang diberikan Somers sudah hampir habis, hanya menunggu 3 hitungan saja. 3, 2, 1, dan akhirnya Jarul menyerah. Dia berkata kepada Angie untuk membakar sekolah dan juga perpustakaan agar anak-anak Elbaf bisa selamat. Jelas itu adalah pilihan yang sangat sulit bagi Jarul dan juga para raksasa. Tetapi mereka juga tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi korban para ksatria dewa. Selanjutnya, Somers yang tadi bergelantungan kini bisa kembali naik ke pohon Adam. Dia pun memunculkan senjata besar yang berduri, bentuknya seperti gada Kaido tapi lebih besar. Lalu Somers langsung menyerang Robin yang tampak belum selesai untuk membebaskan rekan-rekannya. Kali ini yang berhasil ditangkap oleh Somers adalah tubuh Robin asli. Dia pun tampak kesakitan. Nah, ketika situasi sudah semakin gawat, tiba-tiba seseorang muncul dengan gerakan yang sangat-sangat cepat. Dengan cepat sekali, sosok itu langsung menyerang tangan Somers hingga jatuh ke tanah. Somers sendiri tidak bisa melihat siapa yang sudah menyerangnya. Namun dia terkejut ketika melihat tangannya tidak bisa tumbuh lagi. Dan akhirnya rasa terkejut Somers memuncak dan bahkan menjadi rasa takut yang luar biasa ketika melihat sosok yang menyerangnya itu adalah Skopper Gaban. Gaban pun meluncur dengan cepat untuk melancarkan serangan kedua yang tepat mengenai tubuh Somers. Ya, Skopper Gaban terlihat menggunakan haki yang memunculkan efek kilatan petir hitam. Dan tidak seperti ketika bertarung dengan Luffy, yang mana saat itu Gaban terlihat santai dan ramah senyum. Di sini Gaban menunjukkan wajah yang super serius dan ekspresi yang sangat marah. Oke, itu aja pembahasan untuk cerita lengkap chapter 1148 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!